metode jaringan secara tiruan yang melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif, di mana lapisan kompetitif ini akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor inputnya. LVQ ini menggunakan metode supervised learning. Maka nantinya pada saat akan melakukan proses, sebelumnya akan disediakan sekelompok data yang telah berlabel yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi. Nah, data yang berlabel tadi, tiap outputnya merepresentasikan sebuah kelas. Kemudian, setelah melalui proses trainingnya, LVQ ini akan mengklasifikasi vektor input tadi dengan cara mengassign ke dalam kelas yang sama atau mendekati dengan unit outputnya. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak atau bobot atau weight antara vektor-vektor inputnya. Jika dua vektor ini mendekati atau sama, maka lapisan kompetitif ini akan diletakkan ke dalam kelas yang sama pula. Kemudian kita akan masuk ke arsitektur dari LVQ. Berikut adalah representasi dari X yang berarti vektor-vektor input dan juga Y yang berarti vektor-vektor output. Vektor-vektor output ini telah terklasifikasi secara individual. Kemudian selanjutnya di sini adalah kelas-kelas yang akan menjadi training data sehingga nantinya akan didapatkan vektor Y. Bisa kita lihat di sini dari X1 nantinya akan node X1 ini akan membandingkan jaraknya dengan node-node yang lain sehingga memiliki weight. Sama halnya dengan XI juga akan memiliki jarak dengan node-node yang lain dan memiliki weight atau bobot. Dan proses ini akan berlangsung terus-menerus sebanyak Xn atau N inputnya. Hey guys, nama gue Saiful. Di sini gue akan ngejelasin tentang algoritma dari learning vector quantization. So di sini sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa bagaimana learning vector quantization itu seperti apa, pengertiannya apa, terus kemudian arsitekturnya. Kita akan coba bahas algoritmanya. Oke, di sini ada sebentar gimana ini laser pointer. Di sini adalah algoritma dari learning vector quantization. Mana yang pertama kita menentukan bobot atau yang kita simbolkan sebagai W di sini berapa, kemudian maksimum dari bisa disebut input itu sebagai iterasi atau generasi, kemudian error minimum yang diharapkannya berapa dalam proses pembuatan model di sini, terus ada learning rate-nya. Kemudian ada inputannya berupa ini fungsi S1, S2, S3 sampai X, tergantung dari kondisi permasalahannya. Terus kemudian ada kondisi sebelumnya ke targetnya itu. Target sini berupa hasil dari outputnya jika diketahui inputnya. Terus kemudian kondisi awal kita tentukan untuk generasi awal 0, terus kemudian error minimum yang diharapkan itu pada setiap waktu benar 1. Terus kemudian dilakukan kondisi perulangan di sini ya. Kalau kondisinya masih bisa tidak di generasi maksimum yang ditentukan, maka masih bisa melakukan proses penghitungannya data-data yang baru yang diolah. Oke, kemudian kita lakukan penambahan pada tiap iterasi, tiap generasinya supaya ada perbedaan. Di sini ada perubahannya. Terus kemudian dimulai dari
data 1 sampai data n. Nah, di sini dilakukan penghitungan jarak dari data ini terhadap nilai W yang ditentukan tadi, terus kemudian dicari minimumnya di bobot yang apa. Kalau bobotnya salah satu bobot mengarahkan ke outputnya berarti merupakan bisa disebut sebagai kelasnya. Untuk informasi algoritmanya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya. Di sini untuk memperbaiki bobot-bobotnya di sini pada saat tiap iterasi akan berubah, jadi sesuai dengan kondisinya di sini. So, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Contoh di sini ada 6 data, di mana yang 2 data di awal ini sebagai inisialisasi dari bobotnya. Input vektor itu bisa disebut tadi sebagai X1, X2, X3, dan X4-nya. Terus kemudian tadi ditentukan juga kan berapa rate learning-nya, dari sini 0,05 maksimum dari generasinya. Terus tiap pengurangan pada bagian akhir tadi pada rate learning-nya itu berapa, di sini ditentukan sendiri. So, pada generasi pertama kita lakukan pada data yang pertama tadi. Nah, angka ini didapat ini bagian awal sini terhadap datanya yang ada 0, 1, 1, dan 0 benar. Kemudian yang di bawahnya itu berdasarkan dari bobot sebelumnya. Kita tahu dari sini nih. Ini bobot yang pertama 22, jadi 1, 1, 1, 0 tadi. Data yang sini 0111 sama yang 1110 yang sebelumnya. Bobot kedua sama yang tadi yang ke inisiasi awal yang kedua. So, di sini hasilnya kan ada 2 hasil. Nah, lalu dilakukan pemilihan mana yang paling kecil. Dari sini kita bawa pada bobot yang pertama yang dipilih. Nah, kemudian dilakukan perubahan sini pada bobot baru. So, di sini kita lihatnya sebagai dari bobot yang lama tadi itu yang di bagian sini 1110 tadi yang sebelumnya. Itu ditambah dari alfanya ini tadi, rate-nya tadi di awal ya, kita sudah sebutkan. Kemudian dari tiap vektornya tadi yang saya sebutkan sebelumnya apa aja, ini vektor-vektor ini, yang ini. Tapi di data yang sebelumnya itu yang inisiasi bobot hasilnya seperti ini. Jadi dalam bentuk vektor bobotnya ini seperti ini. Stop dulu ya, saya mikir lagi. Oke. Next, lanjut rekaman lagi ya. Ini setelah tadi yang sini. Yang kedua, so di sini ada W2 di sini tadi karena yang terpakai di sini jarak terkecil pada bobot pertama, jadi yang berubah itu hanya bagian W1 nya saja, sedangkan W2 belum berubah dari yang data yang sebelumnya. Nah, ini kan baru data yang pertama nih. Tadi kan ada 6 data, terus 2-nya sebagai inisialisasi, terus tadi ada yang data ketiganya pakai data pertama buat yang training. Terus ini data yang keduanya buat trainingnya lagi sama, dilakukannya sama. Yang berbeda di sini hanya nilai bobot yang tadi yang sudah berubah. Nah, karena tadi bobot yang keduanya itu masih belum berubah, jadi masih sama. Nah, hasilnya sudah ada hasilnya, sama mencari nilai terkecil, terus jadi bisa tentuin targetnya tadi sini apa. Terus dilakukan perubahan juga pada bobot yang baru.
karena sudah data yang berubah pada data kedua, jadi data dua yang sebelum itu dirubah. Ada penggunaan dari data yang lama, terus penggunaan learning rate, terusnya vektor yang ini vektor sebelumnya dikurangi hasilnya seperti ini untuk yang bobot yang kedua yang baru. Ini bobot yang pertama tadinya sudah berubah, masih tetap sama karena yang berubah yang kedua. Dilakukan terus untuk semua data. Oke, nah hasilnya tadi itu kan udah dalam bentuk semua tuh datanya selesai. Terus sudah selesai ini baru dilakukan perubahan pada learning rate-nya. Dan sesuai ini terhadap hasilnya itu berupa 0,1 dikali yang learning rate yang awal, itu 0,05, jadi hasilnya 0,005. Nah, dilakukan terus perubahan sampai ke generasi atau ini epoch sesuai generasi ke 10. Misal di sini jika sudah ditentukan sampai generasi ke 10, dapetin bobotnya nih, perubahan-perubahannya sampai yang terakhir ada bobot 1 ini dan bobot 2 ini. Lalu ada data baru sini berupa vektornya ini sebagai bobot, kemudian ditanya masuk kelasnya ini mana, bobot yang 1 atau bobot yang 2, target 1 atau target 2. So dilakukan jarak penghitungan jarak dengan jarak kejadiannya. Kita lihat di sini dari vektor ini dikurangi bobot vektor ini. So hasilnya untuk yang bobot kedua sini dan bobot pertama sini dilakukan proses penghitungan pemilihan secara minimum. Hasilnya itu dia pada ke kelas bobot kedua. So di sini data yang baru itu akan masuk ke bobot kedua atau kelas kedua. So itu aja untuk penjelasan bagaimana algoritma pada learning vector quantization bekerja. Nah, selanjutnya dengan saya Rizky Sobirin yang akan memaparkan mengenai penerapan learning vector quantization. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu sebuah tabel. Nah, tabel ini didapatkan dari data klimatologi yang berupa data harian dengan jumlah data dari bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2015 di kota Tanjung Pinang. Kemudian data yang dikumpulkan tadi diolah sehingga didapatkan suatu prediksi cuaca seperti ini. Nah, data ini yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan analisa tingkat keakuratan dari data ini. Nah, seperti ini. Di sini data yang diuji berjumlah 42 kali kelompok uji. Ini sampai 42 dengan kategori yaitu data training, data testing, alpha, epoch, dan hasilnya yaitu akurasi. Pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa tingkat akurasi 30, tingkat akurasi epoch 30 dan tingkat epoch 40. Yang tertinggi adalah pada data uji pertama ini 76,63, lalu ke 10 sama, lalu ke 13, terus ke 16, lalu ke 28, kemudian data uji ke 31, lalu data uji ke 37,
Dan yang terakhir adalah data uji ke 40. Nah, analisa ini dilakukan dengan alfa masing-masing, yaitu 0,1, 0,11, lalu 0,025, 0,0125, kemudian 0,2, lalu 0,04, terus 0,045, lalu 0,05, kemudian 0,055. Nah, analisa ini dilakukan dengan learning rate yang digunakan yaitu 0,1 dan pengurangan learning rate adalah 0,01. Jadi akurasi tertinggi dari analisa data prediksi itu merupakan tertinggi yaitu 76,63%. Lalu untuk berikutnya yaitu related issue pada LVQ. LVQ sendiri memiliki kelebihan yaitu menghasilkan nilai error yang relatif kecil, dapat meringkas dataset yang besar menjadi lebih kecil, dimensi yang di dalam codebook tidak dibatasi, dan model yang akan dihasilkan dapat diubah secara bertahap. Walau begitu, LVQ sendiri memiliki kelemahan, yaitu dibutuhkan perhitungan jarak untuk seluruh atribut, akurasi model bergantung pada inisialisasi model serta parameter yang digunakan, akurasi akan dipengaruhi oleh distribusi kelas pada data training, serta sulitnya untuk menentukan jumlah codebook vektor untuk masalah yang diselesaikan. Sebagai contoh penerapan LVQ pada kehidupan sehari-hari adalah penerapan LVQ pada pengenalan sidik jari pada sistem informasi, penerapan LVQ pada klasifikasi status gizi anak, penerapan LVQ pada perkiraan cuaca, dan penerapan LVQ pada klasifikasi kualitas air. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.